Beberapa waktu belakangan sosial media rasanya semakin menjadi bagian dari keseharian Anda. Bahkan mungkin beberapa di antara Anda ada yang benar-benar tidak bisa lepas dari gadget atau internet. Ya, perkembangan teknologi memang membawa kemudahan tersendiri, namun tidak bisa dipungkiri bahwa ada dampak negatif yang pasti beriringan dengan hadirnya berbagai sosial media. Semakin tinggi intensitas Anda menggunakan sosial media ataupun terkoneksi dengan internet, dampak yang kurang baik juga akan lebih banyak Anda rasakan. Bahkan ada beberapa orang yang akhirnya menjadi korban akibat ketagihan bermain-main dengan sosial media. Apa yang terjadi pada mereka sebaiknya menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak pernah baik. Apa saja yang terjadi pada para korban? Mari kita simak informasi yang telah berhasil Spotlight rangkum khusus untuk Anda. Berikut tayangannya. Kisah tragis yang pertama dialami oleh Justin Carter. Remaja ABG 19 tahun asal Texas ini terpaksa harus menghuni penjara sejak Februari tahun ini. Sebabnya, Carter terpancing sindiran sesama mania game League of Legends yang mengatakan kondisi mental dirinya. Carter pun terusik dan balik berkomentar sarkastis. Carter kemudian dilaporkan ke polisi. Rumahnya lantas digeledah. Carter diringkus dan komputer yang biasa ia pakai disita. Ayah Carter, Jack, menjelaskan pada ABC Movie bahwa komentar tersebut hanya bercanda. Tetapi seorang wanita Kanada yang melihat komentar Carter itu tidak dapat menangkap humor yang dimaksud, sehingga dia melaporkan hal tersebut ke polisi. Sebelumnya dia melakukan riset di internet dan menemukan fakta bahwa Carter berusia 18 tahun pada saat kejadian dan tinggal di dekat sebuah sekolah dasar. Selanjutnya, Carter ditahan dan didakwa atas komentar ancaman yang dituliskannya. Orang tua Carter tidak tinggal diam, mereka mengumpulkan tanda tangan untuk petisi yang mereka buat di change.org guna memprotes situasi anak mereka dengan alasan kebebasan dalam bicara. Saat ini Justin yang sudah berusia 19 tahun didakwa hukuman penjara hingga 8 tahun. Kisah tragis yang kedua terjadi di Cina. Seorang remaja yang dikirimkan ke pusat rehabilitasi di Cina untuk mengatasi kecanduannya terhadap internet dipukuli hingga tewas oleh pelatihnya. Meski merupakan tempat untuk meredam kecanduan internet, tentu bukan ini maksud orang tua Dan Sensan 16 tahun saat mereka mengirimkan anaknya ke camp tersebut. Saat ini 3 orang pengawas yang seharusnya membimbing Sensan kini ditahan. Deng Fei, orang tua Deng Sensan, membayar sekitar $1.400 Amerika Serikat pada Guangxi Sichuan Survival Training Camp untuk biaya rehabilitasi anaknya selama 1 bulan. Akan tetapi setibanya di sana, Sensan malah dimasukkan ke dalam ruangan terpisah. Setelah itu ia dipukuli karena larinya terlalu lambat. Pusat rehabilitasi kecanduan internet memang marak tersebar di Cina. Pasalnya, negeri itu memiliki lebih dari 10 juta pecandu internet. Meski begitu, sejumlah metode penyembuhan kontroversial sudah dilarang. Bulan lalu, Kementerian Kesehatan Cina telah melarang penggunaan terapi kejutan listrik untuk merawat pecandu internet. Kedepannya, perawatan dengan memukuli pecandu internet mungkin akan dilarang juga. Kisah tragis berikutnya dialami oleh seorang gadis balerina bernama Tallulah Wilson. Gadis yang masih berusia 15 tahun dan mengalami kecanduan internet cukup berat. Wajah gadis berusia 15 tahun tanpa senyum dengan mata besar terpampang hampir di semua artikel untuk kasus bunuh diri yang ia lakukan. Foto tersebut bukanlah satu-satunya cakupan, hampir semua artikel menggambarkan hadiah Tallulah untuk balet, postingan yang berisi mengenai kebenciannya kepada diri sendiri di buku hariannya. Tragis memang, kita mencari-cari alasan mengapa ia melakukan hal senekat itu. Tallulah masih muda, bersinar dan berbakat. Menurut sang ibu, Tallulah Wilson kecanduan blognya dan bisa menghabiskan waktu berjam-jam menulis sebagai pelampiasan egonya. Tallulah pernah berkata kepada ibunya bahwa blognya yang berjudul Sukailah Aku Sebagai Diriku telah diikuti oleh lebih dari 18.000 pengikut. Setelah sang ibu melarangnya menggunakan internet lagi, ia merasa hancur. Tallulah merasa seluruh dunianya telah direnggut, karena itulah ia melompat di depan stasiun kereta api Saint Pancras pada Oktober 2012 silam.
Kisah tragis lainnya terjadi pada seorang remaja wanita berusia 14 tahun di Martinez, California. Ia meninggal dunia setelah tersambar kereta. Kejadian tragis itu terjadi di pertemuan Jalan Old Orchard dan Howe. Jenna Betty ditabrak kereta Burlington Northern Santa Fe sekitar pukul 5 sore pada hari Minggu saat ia pergi keluar bersama sang kekasih. Seorang jubir perusahaan kereta mengatakan gadis malang itu berada di rel dengan satu orang lainnya, tetapi kemudian bergerak saat mereka menyaksikan ada kereta mendekat. Betty kemudian kembali ke lintasan untuk mengambil ponsel dan tersambar. Ia menambahkan kereta itu menuju dari kota Richmond ke Frenso dan memiliki 3 kru di kabin masinis di saat kejadian. Dalam sebuah pesan di Facebook, Ibu Betty, Dana Betty menjelaskan bahwa sang anak berada di lintasan kereta dengan sang pacar dan bahwa Betty kembali setelah menyadari ponselnya ketinggalan. Keluarga Jenna Betty mengadakan misa arwah untuk menghormati kepergiannya Selasa kemarin. Sekitar 1.000 orang menghadirinya. Demikian pemirsa beberapa kisah tragis akibat teknologi. Untuk itu, sebaiknya Anda lebih bijak dalam menggunakan teknologi di sekitar Anda. Jangan sampai teknologi yang sebenarnya berfungsi untuk memudahkan malah mengganggu kesehatan, bahkan sampai mengganggu mental Anda.